ini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Bening, kemudian 4 teman lain saya, Eva, Ruth, Irma, dan juga Elisa akan menjelaskan mengenai diferensiasi dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan! Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pembelajaran differentiated learning atau pembelajaran diferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran ini bukanlah merupakan suatu strategi atau program, melainkan pembelajaran ini merupakan suatu cara berpikir atau suatu filosofi dalam menanggapi perbedaan siswa dengan mengadaptasi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Pada buku yang lain juga, Tomlinson ini mengemukakan bahwa pembelajaran ini merupakan suatu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan guna untuk mencapai tujuan dengan memaksimalkan potensi dalam setiap siswa. Pembelajaran ini juga memberikan beragam cara untuk memahami berbagai informasi untuk semua siswa dalam sebuah komunitas kelas yang beragam, termasuk cara untuk menyampaikan konten, mengolah kelas, dan bagaimana cara guru untuk memberikan penilaian kepada siswa, sehingga di dalam kelas yang memiliki latar belakang siswa yang berbeda-beda, kelas tersebut dapat tercipta pembelajaran yang efektif, sehingga masing-masing dari siswa dapat memperoleh potensi dari masing-masing mereka. Ya, selanjutnya karakteristik dari pembelajaran diferensiasi ini yaitu pembelajaran ini harus mengundang lingkungan yang dapat membuat murid siap untuk belajar, dan juga kurikulum yang diimplementasikan harus didefinisikan dengan jelas sehingga murid dapat mengerti secara jelas bagaimana proses pembelajaran yang akan dilalui dan apa tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran tersebut. Dan dalam pembelajaran ini juga guru menerapkan proses penilaian yang berkelanjutan seperti penilaian dari formatif 1, formatif 2, sampai dengan sumatif. Guru juga menanggapi atau merespon kebutuhan siswa dan dapat memanajemen kelas dengan baik. Nah, contoh kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan berbagai cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga dapat memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi baru, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya ada 3 tahapan dalam melakukan diferensiasi learning ini. Pertama, di tahap pertama ada diferensiasi konten. Nah, konten ini menjadi sebuah dasar bagi guru untuk mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Nah, konten sendiri dapat dibedakan sebagai 3. Yang pertama itu bagaimana tanggapan terhadap kesiapan dari guru untuk mengajar siswa dan kesiapan dari siswa untuk menerima pembelajaran dari guru. Yang kedua yaitu bagaimana minat dari seorang murid untuk mempelajari bahan ajar yang akan diberikan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Nah, di tahap ini guru dapat mempersiapkan alat dan bahan apa saja yang akan dipergunakan untuk mengajar di dalam kelas. Nah, kedua yaitu ada tahap diferensiasi proses. Nah, di dalam diferensiasi proses ini, proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari di dalam kelas oleh guru. Nah, yang ketiga ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini adalah sebagai bukti dari seorang murid mengenai apa yang sudah mereka mengerti, apa yang sudah mereka dengar dari guru dalam penjelasannya di dalam kelas. Sehingga di dalam tahap ini murid dapat membentuk atau membuat produk dari apa yang telah mereka dengarkan.
Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi siswa. Dalam pembelajaran metode berdiferensiasi, siswa merasa lebih dihargai dan didengarkan karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Misalnya, contohnya beberapa siswa mungkin sudah mahir dalam konsep dasar matematika, seperti penjumlahan dan pengurangan. Sementara siswa lain mungkin masih kesulitan. Guru dapat memberikan tugas yang lebih menantang kepada siswa yang sudah mahir, seperti soal cerita yang memerlukan pemecahan masalah yang kompleks. Sementara itu, untuk siswa yang masih kesulitan, guru dapat menyediakan aktivitas tambahan yang lebih mendukung, seperti misalnya manipulatif matematika atau latihan tambahan dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Dengan menggunakan metode berdiferensiasi ini, siswa merasa dihargai karena materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Mereka tidak merasa terlalu tertinggal atau terlalu mudah karena pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu mereka. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk lebih lagi berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan memotivasi. Yang kedua adalah mempercepat perkembangan siswa. Dengan menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, pembelajaran berdiferensiasi ini mendorong perkembangan siswa lebih cepat. Siswa yang lebih berkemampuan dapat memperdalam pemahaman mereka, sementara siswa yang mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan tambahan. Misalnya dalam pengajaran kosakata, beberapa siswa mungkin sudah menguasai kosakata dasar, sementara yang lain masih mengalami kesulitan. Untuk siswa yang lebih berkemampuan, guru dapat memberikan tugas yang memerlukan penerapan kosakata dalam konteks yang lebih kompleks, seperti menulis esai atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Tugas-tugas ini akan mendorong siswa untuk memperdalam pemahaman mereka dan juga melatih kemampuan mereka dalam menggunakan kosakata dengan lebih luas. Sementara itu, untuk siswa yang belum paham atau masih mengalami kesulitan, guru dapat menyediakan bantuan tambahan. Misalnya, mereka dapat memberikan daftar kosakata yang lebih terstruktur, atau menggunakan gambar atau visualisasi, atau mungkin bisa juga memberikan latihan tambahan yang lebih fokus pada pemahaman kosakata dasar. Guru juga dapat memberikan dukungan individu dalam bentuk penjelasan lebih lanjut atau bimbingan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran diferensiasi memungkinkan siswa untuk memiliki kontrol lebih besar atas proses pembelajaran mereka. Dengan memperhatikan preferensi pembelajaran siswa akan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ketika siswa merasa mendapatkan perhatian dan dukungan yang siswa butuhkan, maka siswa akan lebih percaya diri dalam kemampuan untuk belajar dan berkembang secara bertahap. Siswa akan merasa lebih siap dan berani untuk menghadapi tantangan-tantangan akademik yang lebih tinggi lainnya. Selanjutnya saya akan masuk dalam pembahasan tentang penerapan. Untuk menerapkan DI ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang siswa. Informasi yang dikumpulkan tentang siswa meliputi kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, serta profil belajar. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang kesiapan belajar siswa. Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan atau pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Tujuan membedakan siswa berdasarkan kesiapan belajar adalah
untuk memvariasikan tingkat kesulitan pada hewan pembelajaran sehingga dapat dipastikan bahwa semua siswa diberikan tantangan yang tepat dalam pengalaman belajarnya. Selanjutnya ada minat. Minat ini memperoleh informasi awal tentang minat siswa berguna agar guru dapat merangkul perhatian, keingintahuan siswa, keterlibatan siswa dalam belajar. Ketika guru membedakan berdasarkan minat, maka siswa akan termotivasi untuk menghubungkan apa yang akan dipelajari dengan sesuatu yang sudah mereka ketahui. Untuk membedakan siswa berdasarkan minat ini, kita bisa melakukan dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan minat seperti mereka misalkan menyukai musik, olahraga, binatang peliharaan atau yang lain sebagainya. Selanjutnya ada profil belajar. Membedakan siswa berdasarkan profil belajar akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar siswa meliputi gaya belajar siswa seperti audiovisual dan kinestetik. Lalu ada preferensi belajar seperti belajar sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Atau bisa juga berdasarkan suasana belajar, misalkan dia suka belajar yang tenang, atau diiring dengan musik, atau dengan pencahayaan. Profil belajar siswa ini dapat diketahui dengan menyebarkan angket sederhana. Pembahasan berikutnya tentang merancang DI. Pembelajaran DI dirancang dengan membedakan isi, proses, dan produk berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Tomlinson menjelaskan bahwa diferensiasi isi merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh siswa. Pengelompokan yang fleksibel diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang baru. Selanjutnya, menerapkan DI dalam pembelajaran. Beberapa prinsip dan karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kelas yang heterogen. Yang pertama, penilaian terus-menerus dan terkait erat dengan instruksi. Yang kedua, guru adalah pencari dan pengumpul informasi tentang siswa dan bagaimana siswa belajar pada suatu kondisi tertentu. Hasil yang didapatkan guru tentang kesiapan belajar siswa, minat dan pola belajar siswa dapat membantu guru merencanakan langkah selanjutnya dalam membuat instruksi. Yang ketiga, guru bekerja keras untuk memastikan penghargaan untuk semua siswa. Setiap karya siswa harus dihargai sama, bagaimanapun hasil karya itu. Sama-sama menarik dan sama-sama berfokus pada pemahaman esensial dan keterampilan yang ingin dicapai. Yang keempat, fleksibel adalah ciri khas kelas pengelompokan. Dasar pengelompokan siswa tidak monoton, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada 2 pertemuan awal pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar, maka pada pertemuan selanjutnya dapat diubah berdasarkan kesiapan siswa. Yang kelima, merencanakan memperpanjang periode instruksi sehingga semua siswa belajar dengan berbagai rekannya selama pembelajaran. Yang keenam, menggunakan soal terbuka. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.